Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Budin Pratama dengan NPM 201943500043. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi tentang penelitian saya yang berjudul Rancangan Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Layanan Terpadu di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Langsung saja. Di sini kita dapat melihat menu login. Untuk dapat masuk ke dalam aplikasi, kita memerlukan username dan password. Maka dari itu, mari kita isi. Nah, setelah kita isi, kita tekan login. Oke, login berhasil. Kita klik OK. Oke. Ini merupakan tampilan menu utama dalam aplikasi ini. Saya jelaskan terlebih dahulu menu-menunya. Yang pertama ada menu input data tamu. Kita lihat. Di dalamnya terdapat formulir data tamu. Kita kembali. Selanjutnya ada menu edit data tamu. Nah, pada menu edit data tamu, di dalamnya terdapat daftar data tamu. Nah, di sini ada pemberitahuan, klik data tamu pada tabel untuk mengedit atau menghapus data. Nah, jika kita ingin menghapus atau mengedit, kita tinggal mengklik saja datanya. Nah, begini. Nanti kita dapat mengeditnya sesuai keinginan kita. Kembali. Kita kembali. Selanjutnya yang ketiga ada menu survei kepuasan. Nah, ini merupakan kuesioner. Terdapat 10 kuesioner dengan 5 tingkatan ini. Sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas. Nanti responden yang akan mengisi penilaian kualitas pelayanan ini. Selanjutnya kita kembali. Yang keempat ada hasil survei. Nah, tabel hasil survei ini merupakan tabel yang dibutuhkan untuk menentukan nilai CSI. Nanti kita coba menghitungnya di sini. Kita kembali terlebih dahulu. Selanjutnya ada menu kritik dan saran. Ini merupakan masukan dari responden nanti untuk pelayanan kita. Selanjutnya kita kembali. Terdapat selanjutnya menu kinerja pelayanan. Nah, menu tampil kinerja pelayanan ini nantinya akan memberikan nilai rata-rata serta hasil yang tentang kinerja pelayanan kita, apakah pelayanan kita telah bagus atau masih perlu ditingkatkan. Nanti kita bisa hitung di sini. Kita kembali terlebih dahulu. Selanjutnya yang terakhir ada menu laporan. Di sini terdapat 4 laporan. Laporan data tamu, data survei kepuasan, kritik dan saran, serta kinerja pelayanan. Nah, kita dapat mencetaknya nanti sesuai rentan tanggal yang kita inginkan. Nah, di sini rentan tanggal awal, di sini ada rentan tanggal akhir. Jadi jika kita ingin mencetak suatu laporan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kita bisa melakukannya di sini. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba saja. Yang pertama kita coba input data tamu. Nah, yang pertama di sini terdapat ID tamu. ID tamu ini di sini otomatis, kita tidak dapat mengeditnya. R003 ini menandakan responden ketiga. Sebelumnya sudah ada 2 responden. Selanjutnya ini tanggal otomatis tanggal hari ini. Nah, kita coba kita isi nama lengkap kita ya. Ananda Muhyiddin. Nik lengkapnya. Alamatnya. Jabatan, guru, usia, nomor telepon, keperluannya. Di sini ada tombol bersihkan. Apabila kita terdapat salah, kita dapat membersihkan. Dengan kita klik membersihkan, nanti tabel di sini akan kosong. Jika kita telah yakin, kita dapat memilih simpan. Oke, data tamu berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita akan ditujukan ke menu penilaian kualitas pelayanan. Sebenarnya menu ini akan kita berikan setelah responden mendapatkan pelayanan. Tapi karena ini merupakan simulasi, kita langsung isi saja. Nah, sebelumnya kita pilih dulu ID data tamu sesuai data tamu kita. Ini bertujuan agar tidak terjadi double data. Nah, selanjutnya ada 10 kuesioner. Kita baca.
Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan di instansi ini? Kita isi puas. Bagaimana pendapat Anda tentang kemampuan petugas dalam menyampaikan informasi? Kita beri cukup. Bagaimana pendapat Anda tentang kedisiplinan petugas memberikan pelayanan? Kita berikan cukup. Bagaimana pendapat Anda tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan? Kita beri puas. Bagaimana pendapat Anda tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan? Kita klik puas. Bagaimana pendapat Anda tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan? Kita cukup di puas. Ini hanya untuk contoh. Bagaimana pendapat Anda tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan? Kita beri cukup. Pendapat Anda tentang sarana dan prasarana yang ada di unit layanan terpadu ini apakah sudah cukup atau masih kurang? Jika sudah cukup, kita isi puas. Pendapat tentang kecepatan pelayanan apakah sudah cepat atau belum? Jika dirasa masih standar, kita isi cukup. Pendapat tentang ketepatan penyelesaian janji waktu pelayanan, kita isi puas. Nah, sini juga sama, ada tombol bersihkan untuk membersihkan tabel yang telah kita isi di sini. Jika kita sudah yakin, kita boleh isi simpan. Nah, survei berhasil disimpan. Oke, selanjutnya ada menu kritik dan saran. Seperti tadi, kita pilih dulu ID tamu. Oke, kritiknya kita contoh saja, pelayanan sangat baik, sarannya lebih responsif lagi. Nah, ini hanya sekedar contoh. Kita coba klik simpan. Kritik dan saran berhasil disimpan. Oke, jika ketiga survei tadi telah diisi, kita kembali lagi ke menu utama, yaitu menu daftar tamu. Menu utama. Nah, untuk mengecek apakah data kita sudah masuk, kita lihat di edit data tamu. Nah, data kita yang tadi telah masuk. Nah, di sini ada Nanda Muhyiddin. Jika kita ingin mengeditnya, kita bisa klik. Nah, jika kita ingin mengganti, misalnya dia bukan guru, ternyata dia kepala sekolah. Nah, kita ganti kepala sekolah, kita klik simpan. Nah, data berhasil diubah. Nah, di sini telah diubah ya. Yang lain juga sama, apakah? Nah, seperti ini misalnya contohnya. Umurnya salah, ternyata dia 30 tahun. Kita coba simpan. Nah, data berhasil diubah. Oke. Setelah berhasil, kita kembali. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang menu hasil survei. Nah, di sini menu hasil survei ini akan menentukan nilai CSI. CSI ini yaitu persentase kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada notes. Untuk menghitung nilai CSI, mohon hitung jumlah total dan jumlah rata-rata terlebih dahulu. Nah, di sini telah terdapat jumlah total dan jumlah rata-rata dari survei. Kita coba ya. Kita coba hitung. Nah, ini hasilnya. Dari hasil ini 5, 3, 4, 8, 12. Betul, 12 betul. Kita hitung rata-ratanya. Nah, rata-rata dari tabel A1 ini yaitu 4. Nah, untuk jika kita sudah mendapatkan kedua nilai ini, kita dapat menghitung nilai CSI-nya. Kita klik hitung, nah akan keluar. Nilai CSI-nya itu 74,68%. Di sini ada pilihan tanggal. Jika kita ini berhubung data yang kita masukkan masih sedikit, jadi kita hanya menjumlahkan 3 data ini. Tapi apabila kita ingin menjumlahkan sesuai tanggal, kita bisa pilih di sini juga. Kita contoh ya, karena ini ada tanggal 11, 12, dan 13. Coba kita ingin menghitung dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 12. Coba kita cari. Nah, yang muncul hanya tanggal 11 dan 12. Dan hasil penghitungan pun akan berbeda. Coba kita hitung ulang. Nah, hasilnya 77. Hasil rata-ratanya 38,80. Dan hasil nilai CSI-nya pun akan berubah. Kita hitung lagi. Nah, begitu, 77%. Nanti di laporan ini akan tercetak sesuai tanggal yang dipilih. Jika sudah, kita kembali. Nah, selanjutnya menu kinerja pelayanan. Nah, hampir sama seperti hasil survei tadi, tapi kinerja pelayanan ini lebih menentukan hasil pelayanannya, apakah perlu ditingkatkan, apakah sudah cukup. Nah, kita dapat lihat di sini. Nah, untuk menghitung nilai ini dan hasilnya, kita boleh langsung tekan tombol hitung. Nah,
Di sini telah keluar hasilnya. Ternyata di sini operator memberikan batas minimum. Minimum itu yaitu indeks harapannya, persepsi dan harapan. Nah, di sini apabila nilainya di bawah rata-rata 4, maka ternyata pelayanan perlu ditingkatkan. Apabila sudah 4, pelayanan setelah bagus. Nah, kita coba lagi dari rentan tanggal ya. Dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 12. Coba kita cari. Nah, data telah keluar. Hasilnya pun akan berbeda. Coba kita hitung ya. Nah, dari hasil tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 Agustus ini, hasil yang dikeluarkan berbeda, yaitu kemudahan prosedur setelah bagus, kedisiplinan masih perlu ditingkatkan. Nah, ini sebagai bahan acuan nanti untuk petugas unit layanan terpadu ke depannya. Ya, cukup, kita kembali. Selanjutnya, yaitu menu laporan. Nah, kita klik. Nah, di sini kita cetak, karena tadi kita baru menginput tamu dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13, kita coba print data tamu dari tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus. Kita klik cetak. Kita tunggu. Nah, hasilnya ini keluar. Sebentar kita zoom out. Nah, ini dia hasilnya. Ini merupakan responden pertama Nur Samsi, Ahmad Mujani, dan saya tadi yang baru menginput tadi, Anda Muhyiddin di sini. Nanti laporan ini akan ditandatangan oleh Kasubag Umum. Nah, jika sudah, kita kembali, kita close saja. Nah, apabila kita ingin mencetak dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 saja, kita bisa pilih di sini, kita cetak, tunggu. Nah, hasilnya keluar data tamu dari tanggal 11 dan 12 saja. Yang tanggal 13 tidak termasuk. Nah, ini daftar tamu. Selanjutnya ada laporan survei kepuasan yang CSI tadi. Nah, kita coba dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13. Kita coba apakah sama tadi hasilnya. Nah, di sini sebentar kita jelasin. Nah, di sini data tamunya dan hasil surveinya telah tampil. Dia memberikan nilai 4 dan bla 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 di sini sampai dengan A10, dan ini nilai hasil indeks CSI-nya yaitu 74,67, yaitu dengan kriteria puas. Nah, begitu. Jika kita ingin mencoba dari tanggal 11 agar mengetahui hasilnya sama atau berbeda, kita boleh cetak lagi. Nah, ternyata hasilnya 77,00%. Berbeda kan? Nah, selanjutnya ada laporan kritik dan saran. Ini merupakan untuk bahan evaluasi juga. Ada kritikan apa dan saran apa yang responden berikan kepada unit layanan terpadu. Nah, di sini terlihat nih, dari responden 1, kritiknya itu pelayanan sudah baik, sarannya terus ditingkatkan. Dan responden 2, pelayanan sudah baik, tapi tempat kurang nyaman. Nah, ini sebagai bahan evaluasi untuk petugas unit layanan terpadu nantinya. Nah, selanjutnya kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan yang tadi telah kita hitung juga, bisa kita lihat tanggal 11 kemudian tanggal 13 cetak. Nah, di sini lebih detail kan laporan data kinerja pelayanan. Nah, A1, A2 sampai dengan A10 terdapat nilainya, dan ini hasilnya bagus, perlu ditingkatkan. Nah, ini yang hasil ini tadi yang sangat penting yang untuk peningkatan kinerja pelayanan petugas unit layanan terpadu nantinya. Nah, telah selesai semua, kita kembali. Nah, sekian. Berikut adalah hasil dari aplikasi survei kepuasan masyarakat pada unit layanan terpadu di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang telah saya buat. Apabila ada kurangnya mohon maaf, dan mohon masukannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.